Kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Gufran Lamrata di Makassar dan Puspasari di Gorontalo. Kita akan ke Makassar terlebih dahulu. Gufran, ada informasi menarik apa dari sana? Silahkan. Selamat siang Bella dan juga saudara, ada dua informasi kami dari Kompas TV Biro Makassar untuk edisi Cerita Nusantara siang hari ini. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Saudara, Makassar dikenal sebagai daerah dengan kulinernya yang beragam. Tidak hanya coto, namun olahan hasil lautnya yang segar seperti kepiting angsio dan juga ikan bakar rica. Makassar kota makan enak. Semboyan ini memang bukan sekedar perkataan. Tak percaya? Lihat saja ragam kuliner khas kota Daeng yang menggugah selera. Kali ini kita akan menikmati ragam kuliner laut di sebuah restoran di Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengunjung pun bisa memilih sendiri makanan laut alias seafood yang ingin dinikmati, mulai dari ikan segar hingga kepiting. Sembari menunggu hidangan, pengunjung bisa menikmati keindahan interior ruangan rumah makan. Pemilik rumah makan sengaja menggabungkan konsep kapal pinisi khas Makassar dan kapal sandek khas Mandar, Sulawesi Barat. Ikan bakar rica parape dan kepiting pun jadi salah satu menu andalan di rumah makan ini. Nah, saudara, semua menu di sini sudah ada, mulai dari ikan bakar parape, ikan bakar rica, tom yum, kepiting, dan sudah saatnya saya ingin mencicipi. Nanti saya jelaskan kepada Anda rasanya seperti apa. Ini untuk yang pertama saya akan mulai dari ikan bakar parape dulu, yang menjadi andalan dan juga best seller di Sandek Seafood Market ini. Kita ambil dulu ya. Oke. Makan ya. Pantas banget jadi best seller, saudara, karena memang ini kecapnya sangat terasa sekali, kecap bakarnya, dan juga dagingnya sangat empuk. Sekarang kita akan bergeser ke menu lainnya, yaitu adalah kepiting. Oke. Nah, kepiting di sini tuh sudah dibelah, saudara. Jadi memang tidak membutuhkan tenaga ekstra untuk membuka terus kemudian mencicipi dagingnya. Ini juga kuahnya sangat kental, jadi tidak pelit juga. Sebelum coba kepiting, saya akan coba kuahnya terlebih dahulu. Kita makan nasi dikit. Wah, gurih banget sih ini. Ini kan ada telurnya juga, ini terasa gurihnya dari telurnya. Dan sekarang kita coba dari dagingnya ini. Kayaknya ini wajib pakai tangan. Memang berbeda ya, kalau menu-menu seafood itu merupakan dari yang segar-segar. Itu terasa banget bedanya pada saat kita kunyah ataupun kita juga rasakan kepiting yang satu ini. Selain menu khas Makassar, menu lain juga tersedia termasuk makanan pembuka, bahkan konsep makanan Thailand juga tersedia. Jadi selain ada menu tradisional, misalnya menu tradisional Makassar, kita ada menu Thailand juga, Thailand food. Jadi di Sandek itu selain ada menu seafood, kita ada menu Thailand food juga. Seperti itu. Iya, salah satunya tom yum seafood. Harga setiap porsi makanan di tempat ini beragam, mulai dari 100 ribuan tergantung menu apa yang ingin dinikmati. Gufran Lamrata, Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan di Kota Makassar setelah sempat terjeda akibat libur Lebaran. Program ini diperluas ke sejumlah sekolah yang sebelumnya belum menerapkan program makan bergizi gratis. Sebanyak 284 siswa di SD Impres Tama Maung 2, Kota Makassar mendapatkan makanan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah. Siswa pun antusias lantaran program ini akhirnya bisa dirasakan siswa sejak 14 April 2025 kemarin.
Tadi apa saja menunya? Ada telur, sayur, tempe, pisang, sama nasi. Bagaimana ini responnya karena adanya makan gratis di sekolah ini? Bagus karena uang jajan bisa ditabung di mobil. Gitu ya, uang jajan yang ditabungnya. Program makanan bergizi gratis sejatinya sudah dirasakan siswa SD Impres Tama Maung 2 sejak Ramadan lalu. Namun kala itu dalam bentuk jajanan berbuka puasa. Untuk sebelumnya kan di Ramadan tapi berbentuk takjil, bukan berbentuk seperti sekarang. Tapi alhamdulillah mulai hari Senin kemarin itu sudah berbentuk nasi dan seterusnya. Program MBG di Makassar diperluas. Sejumlah sekolah yang sebelumnya belum menerima MBG kini mulai menikmati program unggulan pemerintah Prabowo Gibran. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Ya Bella dan juga saudara, itulah dua informasi kami dari Kompas TV Biro Makassar untuk edisi Cerita Nusantara siang hari ini. Kembali ke Anda di Jakarta. Baik, dari Makassar kita bergeser ke Gorontalo. Sudah ada Puspasari di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bella dan juga saudara. Hari ini ada dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Gorontalo untuk segmen Cerita Nusantara kali ini. Informasi pertama, saudara, memperingati Hari Kartini, siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Gorontalo antusias kenakan batik dan kebaya meski tengah menjalani ujian akhir sekolah. Meskipun tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tetapi peringatan Hari Kartini ini tetap terasa bermakna. Beginilah suasana saat siswa-siswi di SMA Negeri 2 Kota Gorontalo memperingati Hari Kartini 21 April 2025. Siswi menggunakan kebaya sebagai bentuk semangat Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak dan martabat perempuan kala itu. Tak hanya itu, para siswa pun turut mengenakan seragam batik. Peringatan Hari Kartini di SMA Negeri 2 Kota Gorontalo tahun ini juga bertepatan dengan ujian akhir sekolah. Kepala SMA Negeri 2 Kota Gorontalo bilang, peringatan Hari Kartini kali ini tidak semeriah tahun sebelumnya karena bertepatan dengan ujian. Sekolah pun tak mewajibkan siswa-siswi untuk mengenakan kebaya dan batik, namun hanya menekankan makna dan arti perjuangan Raden Ajeng Kartini. Meski tak diwajibkan, seluruh siswa antusias mengenakan kebaya dan batik. Sekarang di tahun ini kita bertepatan dengan pelaksanaan hari ujian sekolah di hari terakhir itu. Oleh karena itu kegiatan Hari Kartini ini tidak terlalu kita marakkan ya. Kalau tahun-tahun kemarin kita tetap marakkan dengan menggunakan pakaian secara seragam semua. Cuma kan kebetulan hari inilah yang hadirlah hanya siswa kelas 12 dan memang bertepatan pada momen ujian hari terakhir ujian sekolah. Oleh karena itu kita himbau saja dalam bentuk peringatan bagi yang siap untuk menggunakan baju kebaya kita persilakan itu, dan bagi yang belum berkesempatan itu tetap menggunakan pakaian seragam putih abu-abu. Kepala SMA Negeri 2 Kota Gorontalo berharap seluruh siswa dapat menjadi generasi penerus bangsa yang mengamalkan nilai-nilai perjuangan Raden Ajeng Kartini hingga mampu berkiprah dalam berbagai bidang. Tim Liputan Kompas TV Kota Gorontalo, Gorontalo. Informasi selanjutnya, Bella dan juga saudara, bagi Anda yang gemar dengan menu makanan laut atau ikan, di Kabupaten Gorontalo terdapat menu khas ikan yang diberi nama ikan cakalang fufu. Selain aroma dan rasanya yang khas, ikan cakalang fufu juga dibuat dengan cara yang tradisional. Proses pembuatan ikan cakalang fufu atau ikan asap di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, masih menggunakan cara tradisional, yakni ikan dipanggang di atas kobaran api yang menggunakan kayu bakar. Langkah pertama dalam proses pembuatannya, ikan cakalang fufu dicuci hingga bersih, kemudian diiris, lalu ditusuk dengan batang lidi dari kepala hingga ekor. Tujuannya agar ikan tidak rusak saat dipanggang. Setelah itu seluruh ikan cakalang ditusuk dengan besi agar bisa dipanggang di atas kobaran api. Pemanggangan atau pengasapan ikan cakalang fufu ini membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Salah satu pemilik industri rumahan mengatakan dalam sehari dirinya bisa memproduksi hingga 300 kg, tergantung stok ikan cakalang yang didatangkan dari Gorontalo dan dari Bitung, Sulawesi Utara.
Ikan cakalang fufu dijual di pasar tradisional di Gorontalo dengan harga Rp20.000 hingga Rp30.000 per ekor. Yang normal kalau Mbak masak satu hari berapa banyak? Oh, dia 300 kilo. Prosesnya yang ikan ini mau diiris dulu, terus mau dicuci dengan lidi, baru mau ditusuk dengan besi, baru itu mau dibakar, mau difufu. Berapa lama dari proses itu? 4 jam lah. Kalau ikan besar 4 jam, kalau ikan yang kecil-kecil paling lama dia 3 jam. Bagi warga di Gorontalo, ikan cakalang fufu sudah menjadi favorit keluarga. Selain memiliki rasa yang khas, ikan cakalang fufu dapat dimasak dengan berbagai cara, seperti dimasak dengan santan, suwir, atau digoreng dan ditaburi bumbu pedas, atau biasa disebut garo rica. Kalau ikan fufu itu mau digoreng garo enak, mau santan enak, mau dibikin acar enak. Terus ikan itu tahan lama tidak? Kalau masak roti mau tahan lama. Ikan cakalang fufu sudah menjadi makanan favorit warga di daerah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Bagi Anda yang berkunjung ke Gorontalo bisa menjadikan ikan cakalang fufu sebagai oleh-oleh atau buah tangan. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Demikian dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Gorontalo untuk segmen Cerita Nusantara kali ini. Kembali ke studio Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda Puspasari dari Gorontalo. Sebelumnya ada Gufran Lamata dari Makassar. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.